Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di Garasi Bondan. Nah, pada video kali ini kita akan mereview sebuah Honda CR-V generasi kedua tahun 2003. Oke teman-teman, selamat menonton videonya. Ya, oke. Kita mulai dari desain. Ya, desain CR-V tahun 2003 ini masih sangat mirip dengan generasi pertama ya. Dia ada kondeknya di belakang. Namun untuk bodinya agak membesar. Banyak sekali perubahan yang terdapat di mukanya hingga interiornya. Kita mulai dari lampu. Desain lampu seperti ini, dia agak membentuk segitiga, tapi ini generasi yang kedua ya. Jadi kalau generasi yang setelah ini yang facelift, dia lampunya ada reflektornya bulat-bulat gitu, disertai dengan fog lamp yang bulat-bulat. Nah kalau ini dia fog lampnya masih model persegi tapi memipih ya, mengecil gitu. Dia masih multi reflektor pakai halogen, tidak menggunakan LED karena pada zamannya ya seperti ini. Kemudian desain grillnya juga masih menggunakan single garis dengan logo Honda di tengah. Dan nanti untuk yang generasi kedua setelah facelift tahun 2005 itu bentuknya seperti ini, saya tunjukkan. Dan untuk lampu setelah facelift, ini yang sebelum facelift ya, yang setelah facelift nanti seperti ini kita tunjukkan. Nah ini model depannya juga mengalami perubahan di yang seri facelift ya. Untuk generasi kedua dia menggunakan spion di dekat kap itu dia fungsinya untuk melihat kondisi saat parkir ban belakang seperti itu. Menggunakan trim hitam di sekeliling bodinya seperti ini. Dari depan sampai belakang muter. Kita ke samping. Di sini ada lampu sen untuk di bodi kanan dan kiri. Kemudian ada logo iVTEC di sini. Kemudian untuk bannya, untuk bannya kebetulan ini sudah diganti dengan pemiliknya. Dia menggunakan ban 18 in ya. Profilnya 225/50. Memang lebih proporsional seperti ini ya. Namun aslinya dia masih menggunakan bannya yang 15 in. Nah, setelah facelift dia menggunakan ban 16 in. Nah, seperti ini modelnya. Jadi kalau yang ini, yang pre facelift itu generasi kedua ini dia bannya seperti ini, dan yang setelah facelift dia seperti ini. Oke, teman-teman, kita masuk ke samping. Dia ada side molding di sini panjang dari pintu depan sampai belakang. Spion belum menggunakan turning lamp. Kemudian handle menggunakan model tarik seperti ini. Ini model kaca pilar A-nya. Pilar A. Kemudian ini yang model kaca penumpang, dan ini yang model kaca baris ketiga. Ini untuk layout dari samping ya, seperti ini. Dia kesannya SUV sekali. Mungkin bagi saya CR-V yang paling gagah menurut saya ini, karena dia
desainnya masih agak mengkotak. Kalau yang pertama dia masih agak terlalu kecil, generasi pertama agak terlalu kecil lah. Ini yang generasi kedua dia sudah agak membesar, dan menurut saya dia lebih proporsional untuk badannya, tidak terlalu besar seperti generasi ketiga. Ini lebih proporsional, lebih kompak maksudnya, karena CR-V yang generasi kedua ini dia head to head dengan Nissan X-Trail. Dia bentuknya juga X-Trail kotak-kotak juga, tapi bedanya X-Trail dia tidak menggunakan konde ya. Nah, dia tidak menggunakan konde. Oke, kita lihat ke belakang. Ya, ini dari sisi belakang Honda CR-V generasi kedua. Ya, ini sebenarnya tail lamp, lampu belakang atau lampu rem belakang yang generasi kedua setelah facelift ya teman-teman. Ini bukan generasi kedua yang sebelum facelift. Kalau yang sebelum facelift, dia lampu ini kan lampu sen. Sama ini lampu sen, dia warnanya kuning. Warnanya kuning seperti ini ya, saya contohkan gambar. Tapi ini sama pemiliknya dia sudah diganti menggunakan lampu rem yang sudah facelift. Nah, di sini sebenarnya dia ada kondenya ya, atau ban serepnya dia di belakang, tapi sama pemiliknya dirubah. Harusnya plat nomornya ini dia sebelah sini, dia ada sebelah sini. Di sini ada untuk ban serepnya nempel di pintu, tapi kebanyakan memang sama pemilik CR-V memang dirubah ya, jadi tampilannya seperti ini. Dia tidak ada kondenya gitu ya, namanya orang kan beda-beda seleranya ya, seperti itu. Dia menggunakan lampu desain garis dari atas ke bawah seperti ini. Yang kiri kita lihat, ini ada lampu sen, kemudian ini lampu remnya 2, sama ini lampu sen dan lampu atret. Kalau versi build up itu beda lagi. Di sini dia full, lampunya full merah di sini, sennya hanya di atas. Yang build up seperti itu. Kacanya dia sudah menggunakan defogger pemanas kaca belakang, sudah dilengkapi dengan wiper seperti itu. Nah, kacanya ini bisa dibuka teman-teman. Kita buka dulu sebentar. Oke, ini cara membukanya seperti ini. Dia sangat-sangat praktis ya. Kalau Anda mau meletakkan barang di bagasi, Anda hanya membuka kaca yang kecil ini, kemudian letakkan bagasi di bawah. Ya, ini sangat rawan sekali, karena kalau yang masih ada kondenya, kemudian Anda ditabrak dari belakang, kacanya pasti akan yang pecah duluan dibandingkan dengan plat yang ada di tengah ini. Kaca pasti pecah seperti itu. Makanya dipastikan kalau Anda mencari SUV CR-V ini, dipastikan kaca belakang itu masih ori, berarti belum ada accident dari belakang. Kemudian ini masih model tarik seperti ini, dia modelnya menyamping bukanya seperti ini ya, seperti itu. Oke, kita ke samping lagi ya. Ini dari sisi kiri ya, bentuknya seperti ini, gagah sekali. Kesan SUV nya kental sekali ya. Ini dari samping, cuman menurut saya pribadi untuk CR-V ini paling suka yang setelah facelift, karena lampu depannya yang lebih cakep. Dia multi reflektor dengan efek bulat-bulat gitu ya, sampai dengan fog lampnya dia bulat semua. Tapi semua kembali ke selera, semua kembali ke budget juga. Kalau tahun 2003 ini pasarannya sekarang sudah sekitar 75 sampai 85 lah ya. Kalau yang 2006, kalau yang facelift 2005 sampai 2006 itu sekitar 95-an lah, kurang lebih sampai 100. Semua tergantung kondisi ya. Kondisinya semua, kalau misalnya bagus, perawatan mesin bagus juga, pasti harganya beda ya. Jangan lihat pasar, karena yang menentukan harga itu adalah kondisi dari mobilnya. Kalau Anda beli mobil murah, namun setelah itu banyak perawatan, sama aja jatuhnya lebih mahal juga. Honda memang terkenal dengan kaki-kakinya yang lemah, cuman semua tergantung pemakaian dari pemiliknya ya. Kalau pemiliknya juga pakainya halus, ya pasti kondisinya kaki-kaki walaupun sudah 15 tahun 20 tahun sekalipun, kondisi kakinya masih bagus. Ada yang diganti namun tidak separah yang jika pemakainya
ngawur seperti itu. Oke, kita sekarang ke interior. Dia model handle-nya masih udah tarik, beda dengan stream masih model pop up ya. Ini sudah tarik di CRV. Kita lihat di sini door trimnya warnanya hitam, dominan hitam ya teman-teman. Kemudian dia di sini ada electrical untuk power window, autonya masih di sisi driver saja. Electric mirrornya di sini posisinya. Ini untuk mengunci power window dan ini adalah sentral. Ini untuk mengunci ke bawah dan ke atas untuk membukanya. Ini untuk handle pembuka pintu, dia masih bahan plastik, belum dilapisi dengan chrome. Dan di sini materialnya semua seperti karet. Jadi yang saya perhatikan, entah Stream entah Honda HRV, kalau sudah berumur tuh seperti ini, dia teksturnya akan mengelupas sendiri. Jadi nggak ada teksturnya. Ini kan ada tekstur. Ini di sini dia pasti berkurang, seperti kayak karet kalau saya lapisannya. Nah, di sini masih plastik keras sampai bawah. Dan ini adalah untuk pembuka kaca tadi, membuka kaca belakang yang kecil. Nah, istimewanya ini speakernya ada di atas, di dekat power window ini. Biasanya kan mobil ada di bawah ya. Nah, bagi Anda pecinta audio, ini posisinya juga sangat baik sekali karena dia mid bassnya lebih dekat ke telinga. Jadi semakin dekat ke telinga otomatis akan semakin baik sampainya bassnya. Seperti itu. Di sini posisinya misalkan di sini posisi mid bass, di sini posisi tweeter. Nah, itu wah, udah sangat sempurna sekali untuk ininya, peletakan audionya ya. Kita lihat joknya. Sudah dilapis, fungsinya reclining dan sliding, tentunya ada sliding di bawah. Dan ini ada high adjuster, dia bisa dinaik turunkan, tapi ini knobnya dia sudah patah. Teman-teman, kita masuk ke interiornya sekarang. Iya, ini adalah layout dari Honda CR-V generasi kedua ya. Dia dominan hitam. Kita nyalakan, tutup ya. Oke, dari mulai bentuk setir dia palang 4 seperti ini. Dia sudah dilengkapi dengan SRS airbag ya. Posisi klaksonnya di sebelah kanan kiri ini. Kemudian dari samping, kita mulai dari sini, dia sudah untuk lubang AC bisa dimatikan dari posisi kanan ini. Di sini ada storage kecil gitu, bisa difungsikan sebagai tempat HP atau koin seperti ini. Kemudian ini ada ya, udah variasi, bisa ditambah variasi ya di sini karena ini tidak ada fungsinya ya. Kemudian ini adalah fungsi untuk sen kanan kiri, lampu. Kemudian ini untuk menggerakkan wiper. Nah, ini menggerakkan wiper, dia ada internya. Kemudian low high, dia tidak ada pengaturan waktu jeda untuk intermittent. Mau depan maupun belakang. Kalau belakang dia langsung on, tidak ada intermittent. Kemudian ini dia untuk mengaktifkan fog lamp, dia ada di sini. Oke, dari center clusternya dia bentuk LED-nya seperti ini. Aslinya dia mungkin bukan ini ya, ini mungkin sudah diganti dengan pemiliknya, tapi bentuknya double din seperti ini. Dia bisa diganti yang aftermarket yang sudah ada layarnya ya, 7 in bisa kurang lebihnya. Kemudian ini ada AC, dia paten tidak bisa dimatikan. Di sini ada tombol untuk sensor-sensornya. Kemudian di sini ada storage yang lumayan besar, ini bisa dimasukin HP di sini. HP bisa dimasukkan di sini. Nah, itu HP 2 tuh bisa. Kemudian apalagi ya, ini untuk AC-nya dia cukup lengkap teman-teman. Dia ada pengaturan fan-nya, ada pengaturan untuk perputaran angin di ruangan atau dari luar. Nah, kemudian untuk AC pendinginnya dia bisa difungsikan sebagai heater pemanas. Kemudian ini untuk menyalakan dan mengaktifkan dan mematikan untuk AC-nya.
bukan fan-nya ya, AC-nya. Kemudian ini arah angin AC-nya, jadi ini dari atas saja, atas bawah, kaki ya. Kemudian ini hanya kaki aja. Kemudian ini kaki dan defogger depan. Nah, defogger depan itu seperti itu, dan ini hanya pengaturan defogger depan. Ini untuk defogger belakang seperti itu. Ke bawah lagi di sini ada storage kecil juga. Biasanya kalau mobil zaman tahun 2000-an dia ada cigarette lighternya, kemudian disediakan asbak. Nah, ini fungsinya sebagai asbak itu. Bawah lagi dia ada storage lagi, lumayan besar, rapi sekali. Nah, di sini entah untuk apa ya, untuk fungsinya dia apakah naruh HP dari mana, ini dia kayak bolong gitu. Di tengah kita mendapati cup holder 2, tapi ini bisa dilipat teman-teman. Misalnya nggak ingin difungsikan seperti ini, dia bisa untuk jalan anak kita. Kalau kita masih punya balita, dia bisa pindah dari depan ke belakang seperti ini. Tapi kalau difungsikan sebagai cup holder, dia harus diaktifkan seperti ini. Kemudian dari sisi penumpang dia sudah ada ini storage-nya, tapi tidak terlalu besar ya, tidak terlalu dalam, seperti ini hanya cukupan. Tidak ada soft opener juga ya. Itu. Kemudian untuk sun visor-nya dia dilengkapi dengan cermin ya, tapi tidak dilengkapi dengan lampunya dari sini. Dia bisa kanan kiri. Kanan juga sama, dia sudah dilengkapi dengan mirrornya, cerminnya. Nah, lampunya dari sini. Dia kanan kiri bisa. Kemudian ini untuk spion tengah, dia sudah dilengkapi dengan anti silau, namun tidak elektrik. Seperti itu. Ya, ini adalah layoutnya. Untuk bahannya dia masih menggunakan plastik keras juga, belum menggunakan soft touch. Nah, untuk twitternya di sini ternyata. Di sini Twitter, kemudian di sini tadi untuk mic pass-nya istilahnya ya. Jadi kalau Twitternya di sini, ini letaknya seperti ini, mungkin suara bassnya lebih dekat. Twitternya mungkin bisa di custom di sini, dia lebih bagus suaranya. Kalau menggunakan prosesor tambahan dan power tambahan, suaranya bisa diatur di tengah seperti ini, bagus. Ya gitu teman-teman. Oh iya, untuk setirnya dia sudah dilengkapi dengan tilt steering tentunya ya, naik turun, tapi tidak dilengkapi dengan teleskopik seperti itu. Nah, kemudian untuk shiftnya, transmisinya dia dipindahnya dari sini. Uniknya dia dari P harus digeser ke kanan dikit baru dipindah ke bawah. Nah, seperti itu. Kalau Anda ingat Serena C24, nah itu seperti ini sama. Modelnya seperti ini. Jadi dia tidak mengganggu space di sini. Kalau yang otomatis ya, kalau yang manual tetap di sini. Yang manual tetap di sini. Gitu. Oke, ini dari baris pertama. Oh iya, untuk speedometer ya. Speedometer ini untuk tachometernya dan ini untuk speedometer. Hanya ada trip A sama trip B aja, tidak ada indikator lain sama ini lain. Kemudian ini untuk indikator penunjuk shifternya. Nah, ini untuk indikatornya dia cukup lengkap teman-teman. Kita matikan dulu ya, kita on kan lagi. Jadi di situ ada indikator pintu belakang yang masih terbuka. Kalau pintu sampingan ke kiri seperti ini ya, seperti itu. Cukup lengkap. Jadi kalau pintu belakang belum kencang atau belum rapat, dia ada indikator seperti itu. Oke, kita ke baris kedua ya teman-teman. Masih sama, layoutnya seperti baris pertama, dia hanya single power window karena ini baris kedua ya. Posisi speakernya juga masih sama di sini. Dan ini ada storage kecil, tapi tidak bisa difungsikan sebagai cup holder ya, dia tidak muat. Ya, seperti ini dia posisi paling mundur di depan tadi. Nah, masih sangat lega ya, masih sangat lega untuk ukuran dewasa. Ini posisi layout dashboard dari belakang, cantik ya. Kemudian di sini posisi ini untuk bentuk joknya yang belakang, dan ini ada semacam kayak armrest juga
bisa difungsikan armrest. Dan oh ya, tadi ada kelupaan, jok depan itu bisa ada armrestnya juga, kanan kiri. Nah seperti itu, posisinya jadi lebih nyaman kan nyetirnya. Oke, kanan kiri seperti itu. Nah ini yang sebelah kiri malah ada aspaknya teman-teman, kalau yang sebelah kanan nggak ada. Ini sebelah kiri ada aspaknya, kalau yang sebelah kanan nggak ada. Nah tuh, nggak tahu maksudnya apa ya, kiri ada aspaknya tuh. Apa yang boleh ngerokok ya sebelah kiri aja. Berarti itu kita lihat ke bagasi ya teman-teman. Ini baris ketiga, dia membukanya menyamping bukan ke atas ya. Di sini ada storage banyak. Di sini juga ada storage untuk menyimpan buku mungkin bisa. Nah, untuk generasi kedua ini dia sudah 7 seater. Ya, 7 seater. Tapi kalau difungsikan sebagai tempat duduk di belakang, jadi bagasinya space-nya habis. Ya, ini posisi yang sudah dilipat ya tadi ya. Di sini untuk penyimpanan dongkrak di sini. Oh, tidak ada. Di sini harusnya ada dongkrak. Seperti itu. Ini layoutnya dari belakang. Ada hand gripnya juga di belakang, lebar banget. Nah, di sini bisa disimpan untuk ban belakang ya, ban serep ya. Tapi aslinya dia ada mejanya, ada meja pikniknya. Ada meja pikniknya, harusnya di belakang tuh ada meja pikniknya. Ini saya contohkan gambarnya ya, seperti ini ya. Nah, ini meja pikniknya seperti itu. Harusnya ada meja pikniknya, tapi difungsikan sebagai ban serep, karena ban serep yang di belakang tadi yang harusnya nempel sebagai kondek tadi sudah dimodifikasi, dia ditaruhnya di bawah sini. Dari belakang cukup luas kalau memang dilipat ya, cukup luas. Oke, sekarang kita lihat ke mesin. Dia cukup besar kapasitasnya karena 2000 cc, cukup rapat juga, tidak ada ruang kosong di area mesin. Untuk mesin 2000 cc ini dia berkodekan ini ya, K20. K20. Kodenya K20 karena 2000 cc. Dia 2000 cc DHC, mengeluarkan tenaga hingga 150 horsepower. Untuk detailnya saya tunjukkan ini ya. Ini untuk spesifikasi mesinnya 2000 cc. Namun setelah facelift dia ada tambahan varian yang 2400 cc dengan berkodekan K24. Nah, itu mesin yang sama digunakan dengan Accord dan Honda Odyssey seperti itu. Nah, di 2000 cc ini di generasi ketiga entah kenapa mesinnya berubah menjadi yang kodenya R20, namun dia SHC, tapi dengan tenaga yang sama 150 horsepower. Entah kenapa, kalau ada yang tahu bisa komentar di bawah ya. Di sini untuk mesinnya layoutnya seperti ini. Ini ABS-nya ya. Ini ada stabilisernya kanan kiri ya. Seperti itu. Oke, cukup sekian teman-teman video kali ini mengenai Honda CR-V tahun 2003 yang pre-facelift generasi kedua ya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan tekan tombol like-nya dan bisa subscribe. Jangan lupa share ke semua sosial media Anda. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan dalam saya menyampaikan. Tunggu di video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.